Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai gerbang logika ataupun yang biasa disebut dengan logic gate ya, dimana gerbang logika ini ataupun logic gate ini merupakan dasar dari sebuah sistem pemrograman ya, terutama pada PLC ya ataupun DCS ya. Oke, yang pertama di sini saya jelaskan mengenai AND gate ya. AND gate ini outputnya akan berlogika 1 ataupun aktif jika kedua inputnya dia bernilai 1. Oke, kita coba jika satu aktifkan kedua inputnya. Oke, aktif ya. Kemudian kita tes salah satu inputnya, kita matikan atau off-kan, maka outputnya akan 0 ya, sesuai dengan namanya AND ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dan, artinya jika dia akan aktif jika input 1 dan input berlogika 1. Oke teman-teman, sini kita lihat bagaimana interpretasi ataupun perwujudan dalam ladder ya, ladder programnya ya. Oke, sini ada dua input dengan address 00 dan 01 ya, mana outputnya akan aktif jika kedua input ini akan aktif ya. Kita simulate dulu logiknya. Oke, kita tunggu sampai programnya terdownload di PLC simulatornya. Oke, teman-teman, langsung saja kita coba aktifkan kedua inputnya ya. Oke, di sini satu input dia aktif, outputnya belum aktif, maka kita coba aktifkan satu lagi. Oke, kedua input 1 maka outputnya akan aktif ya. Oke teman-teman, setelah kita matikan di sini maka outputnya pun harusnya mati. Oke, ataupun disini coba saya on kan, kemudian input satunya saya off kan, maka dia mati. Oke teman-teman ya, berarti AND gate ini akan aktif jika kedua inputnya bernilai 1. Oke, selanjutnya kita coba saya jelaskan mengenai logic OR, gate OR ya, gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini akan aktif outputnya jika salah satu inputnya berlogik 1, sesuai dengan namanya ya, OR, atau ya input 1 aktif ataupun input 2 aktif ataupun keduanya aktif, maka dia akan berlogika outputnya akan 1. Oke, ini sudah saya tes ini. Oke, kita tes lagi untuk input 1 loginya. Oke, aktif ya, ataupun keduanya 1 maka dia aktif outputnya. Oke, langsung kita lihat bagaimana interpretasinya terhadap ataupun implementasi terhadap ladder program ya. Oke, sini OR ada input 2 dengan address 002 dan 003 ya. Di sini coba salah satu saya aktifkan. Oke teman-teman, outputnya aktif ya. Sini juga saya aktifkan dua-duanya. Oke, inputnya tetap aktif ataupun input satunya saya matikan, input yang kedua tetap aktif, maka outputnya tetap aktif ya. Oke, teman-teman, jelas ya, OR gate itu dia aktif outputnya jika salah satu inputnya ataupun kedua inputnya berlogika 1. Oke, lanjut ke gate selanjutnya, itu NOT gate, disebut dengan atau biasa disebut dengan pembalik ya, dimana jika inputnya 0 outputnya akan 1, ataupun jika inputnya 1 maka outputnya akan 0 ya. Oke, sekarang kita coba aktifkan. Oke, outputnya mati ya teman-teman, jelas ya. Kita nonaktifkan
aktifkan lagi code-nya, maka outputnya aktif. Berkebalikan ya, kita disebut dengan membalik ataupun negasi ya daripada input ya. Ini perwujudan dari logic laddernya. Coba kita on kan ya. Oke. Outputnya mati ya teman-teman ya. Jika inputnya kita off kan, maka outputnya akan aktif karena dia berkebalikan daripada kondisi input ya. Oke. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi dengan logic XOR ya, ataupun disebut exclusive OR. Exclusive OR ini biasa disebut dengan juga dari akan aktif jika salah satu inputnya ada kondisi 1 ataupun 0 ya, ataupun biasa disebut dengan deteksi ganjil ya. Ada salah satu input 1 dan satu inputnya itu 0, maka dia akan aktif. Kita coba ya. Oke, aktif ya. Oke, 1 0, input di atas 1 dan input di bawah 0, dia akan aktif. Begitu sebaliknya, input di atas 0 dan di bawah saya aktifkan, maka aktif. Jika kedua-duanya aktif, maka dia akan mati outputnya. Karena di sini ketika kedua-duanya aktif, dia ada 2 angka kondisi 1 ya, artinya bilang genap ya. Ataupun jika kondisi mati dua-duanya ada 2 angka 0 ya, sehingga dia tidak akan aktif outputnya. Oke, berikut interpretasi atau implementasi pada logic laddernya ya, ladder diagramnya ya. Oke, di sini coba kita aktifkan salah satu inputnya. Oke, outputnya aktif teman-teman ya. Oke, lalu saya coba di sini juga untuk input satunya nanti kita on kan lagi teman-teman ya, untuk membuktikan bahwa ini merupakan deteksi ganjil. Oke, saya aktifkan lagi, saya on kan. Oke teman-teman, aktif ya outputnya ya. Oke, 01 dimana deteksi ganjil jika inputnya 0 di atas, salah satu input di atas 0 dan di bawah itu 1, dia akan aktif, ataupun sebaliknya ya, di atas 0 dan di bawah 1 ya. Oke, di sini coba saya aktifkan dua-duanya, maka outputnya tidak aktif teman-teman ya. Karena jika kedua inputnya aktif, dia disebut sebagai kondisi genap ya. Oke, kita lanjut pada gelombang selanjutnya itu exclusive OR atau exclusive NOR ya, ataupun panjangan exclusive NOT OR ya. Di sini outputnya akan aktif jika kedua inputnya ada pada posisi 1, pada kondisi 1 ataupun kondisi 0. Gelombang ini disebut juga dengan deteksi genap ya. Jika tadi XOR deteksi ganjil, maka dia deteksi genap. Artinya jika ada kedua inputnya pada kondisi 1, dua-duanya ataupun kondisi 0, maka dia akan aktif. Oke, tapi jika salah satu inputnya saja mati, menyala, maka dia outputnya akan 0. Oke teman-teman, jelas ya dari simulasi yang kita jalankan di software Logic Gate Simulator ini. Oke, teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat implementasi dari XNOR ya. Ini begini laddernya teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kita mulai jalankan simulasi. Sudah lihat di sini kondisi inputnya 220, outputnya aktif ya. Kita belum ada mana mengaktifkan. Nah, sekarang kita coba aktifkan keduanya teman-teman. Harusnya outputnya akan aktif karena dia deteksi genap ya. Oke, outputnya aktif teman-teman, bisa dilihat. Oke,
dua logic gate lagi yang perlu sini saya tambahkan itu not n atau disingkat nen. Oke, saya tambahkan logic gate nya, kemudian kita tambahkan lagi output ya, outputnya oke teman-teman. Not n ini outputnya akan aktif berkebalikan dengan dari gerbang n tadi ya, dimana gerbang n tadi aktif jika outputnya jika kedua inputnya hanya kedua input jika dia berkelas 1 ya. Nah di not n ini atau gerbang NAND dia akan 0 ketika kondisi kedua inputnya aktif, ataupun dia akan 1 outputnya jika salah satu ataupun inputnya ada 0 ataupun kedua inputnya ada bukan 0 ya. Kita lihat ya. Oke, ada 0 ya untuk logiknya di atas apa inputnya. Nah, ketika kita on-kan kedua inputnya maka dia tidak aktif. Oke, dia akan bersifatnya berkebalikan pada logik ataupun gerbang NAND, gerbang N ya. Oke, begini untuk perwujudan dari ladder diagramnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat dimana outputnya akan aktif jika kedua inputnya ataupun salah satu inputnya berlogika 0. Oke, di sini saya coba aktifkan kedua-duanya ya, malah outputnya mati ya. Oke, jika saya nonaktifkan salah satu inputnya ataupun menolkan, maka outputnya akan aktif. Oke, sini nih kalau kita ringkas not n ini atau NAND gate ini kebalikan daripada AND gate ya. Jika kita secara ladder dia mirip dengan ladder OR ya, yang saja kedua inputnya dinegasikan kemudian di laddernya ya. Oke, jadi akan bawahnya saya atasnya saya aktifkan, bawahnya tetap 0 maka outputnya aktif. Oke teman-teman, di sini saya kembalikan lagi ya kedua input pada posisi 0 ya. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir itu gerbang NOR ataupun not OR. Oke, di sini saya tambahkan gerbang NOR lagi. Oke, saya tarik dan tekan ke outputnya, lalu kita tambahkan lagi untuk outputnya output indikasi ya, ataupun output indikatornya. Oke teman-teman, gerbang NOR ataupun not OR outputnya akan aktif berkebalikan pada dari gerbang OR sendiri. Sebenarnya jika gerbang OR itu salah satu input ataupun kedua input 1, maka dia akan aktif. Nah di gerbang NOR ini dia akan aktif jika salah satu inputnya kedua inputnya berlogika 0 ya teman-teman ya. Jika kedua inputnya berlogika 0 ataupun tidak aktif, kita buktikan ya. Oke. Jika ada salah satu input yang aktif, maka dia akan mati ya, dia berkebalikan daripada gerbang OR teman-teman. Sini saya aktifkan bawahnya ya, tidak aktif ya, jika dia hanya akan aktif ketika kedua inputnya logika 0. Oke, sini kita akan share bagaimana perwujudannya terhadap ladder diagram ya. Ini
teman-teman. Outputnya aktif ketika kedua inputnya tidak pada kondisi on ya, ataupun kondisi off ya. Nah, jika salah satu kita on kan, maka outputnya akan mati. Oke, saya coba yang sebelahnya saya on kan teman-teman ya. Yang sebelah kirinya saya off kan dulu, coba, harusnya tidak akan mati. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Secara ladder memang untuk NOR ini mirip dengan ladder N ya, hanya saja inputnya tetapkan. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan ya, ataupun pengetahuan terkait logic gate ataupun gerbang logika ya. Sekian dan terima kasih. Keep learning and stay humble.